Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gestri Nurmianti dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 14. Saya akan menjelaskan tentang 6 bukti Al-Quran secara logis. Dan yang pertama, Al-Quran merupakan mukjizat, di mana sampai sekarang tidak ada seorang pun yang bisa mengarang sepertinya, bahkan hingga sebuah surat Al-Quran yang paling pendek. Andai saja ia adalah kalam Rasul, niscaya pakar-pakar sastra Arab dapat mendatangkan syair yang jauh lebih baik. Yang kedua, terdapat tuduhan bahwa Al-Quran karangan Nabi Muhammad SAW. Benarkah demikian? Kita ketahui, Rasulullah adalah orang yang buta aksara atau tidak dapat membaca dan menulis. Beliau juga tidak pernah mempelajari kesusastraan Arab. Bagaimana mungkin orang yang tidak pernah mempelajari sastra Arab dapat menciptakan rangkaian ayat yang begitu hebat, sampai-sampai para pakar sastra tidak mampu menandinginya. Dan yang ketiga, Al-Quran sendiri menyuruh Rasulullah SAW untuk menantang siapa saja yang dari makhluk yang ada, jin dan manusia, untuk membuat sepertinya. Melalui Quran surat Yunus 38 terdapat perintah agar menantang mereka untuk mendatangkan satu arah. Sampai sekarang, Al-Quran masih terus menantang, tapi tidak ada seorang pun yang bisa menjawabnya. Dan yang keempat, bandingkan dengan fakta penemuan ilmiah yang sudah final tentang alam, tubuh manusia, kedokteran, dan lain sebagainya. Para ulama mengungkap hal ini dalam Al-Ijazul Ilmi lil Quran. Adakah akal manusia sejak sekian abad silam bisa menjangkau penemuan ilmiah yang didapatkan tanpa sebuah penelitian? Dan yang kelima, Al-Quran juga memberitakan tentang peristiwa yang akan terjadi, seperti dalam surat Ar-Rum, tentang Romawi kelak akan dikalahkan, dan terbukti setelah Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin dapat mengalahkan tentara superpower Romawi di Persia. Dalam Al-Quran banyak informasi mengenai alam goib, seperti adanya surga dan berbagai keindahannya, neraka dengan segala kepedihannya, hari kiamat, dan seterusnya, dan semuanya ini tidak mungkin dijangkau oleh akal manusia. Dan yang keenam, Al-Quran memuat peristiwa-peristiwa silam yang jauh di telan zaman, seperti sejarah kerajaan Fir'aun, kerajaan Sulaiman, kaum Samud, kaum Sodom, dan lain sebagainya. Rasulullah adalah orang yang buta aksara. Beliau tidak mempelajari dan tidak dapat membaca kitab-kitab agama samawi terdahulu. Beliau juga sebelumnya tidak pernah mendapat pendidikan tentang sejarah. Bagaimana mungkin orang yang tidak belajar peristiwa terdahulu? Sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada salah dalam berkata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.